Hai, Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. I wouldn't take one step without you. I can never go on. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. You are my everything. Hai, welcome to When the Music Fades bersama Beling Mahua dan ada Shalita di sini yang akan membahas mengenai Praise and Worship. Yes. Menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kamu tentang Praise and Worship. Tapi jangan lupa untuk kali ini stay tune terus sampai akhir acara karena bakalan ada kesempatan untuk kalian bisa memberkati ya, menjadi berkat. Yes, Gimana betul. caranya? Tungguin aja. Nanti kita akan share. Yang pasti tonton dulu sampai selesai. Nah, langsung aja kita mau Ini sebenarnya mungkin jawab. beberapa udah penasaran yang biasanya kasih bowl atau Yeah. apa namanya tangan ajaib itu tangan siapa ajaib. sih? Ya, Coba kita panggilkan tangan ajaib. tangan ajaib. Apakah? Oh kamu Oh, ternyata kamu sama ternyata ini ya tangan sama ini. ajaib. Dibawa, Iya. dibawa balik lagi, Bos. Makasih ya. Iya. Terima Oke, kasih. Makasih ya. Ganteng juga. Bapaknya siapa? Oke. Sekalian jadi penonton ya kamu ya. Special guest star kita hari ini ya, maaf ya. Pertanyaan pertama.
Yang pertama, susah banget bro. Gimana pendapat kakak dengan video worship di YouTube yang dimonetize? Ini pernah nanya nih kalau saya ada Beda pernah tapi nanya. nih, beda pertanyaan tapi ternyata. Sehingga waktu enak-enak kita lagi worship, tiba-tiba ada ads masuk kak, maksudnya iklan nih kan. Bukankah kalau emang ditujukan untuk worship seharusnya nggak dimonetize kak? Dimonetize ya. Coba bapak. Setiap orang punya hak. Kamu kan nggak tahu waktu dia produksi video itu dia butuh biaya berapa, ada berapa tim yang nih kayak kita contohnya kita studio sekarang nih ya. Ada 100 orang di sini. Buat orang buat setting kamera aja mereka ada waktu yang mereka keluarkan, ada waktu yang mereka korbankan. Ada orang yang siapin settingan rekamannya, ada orang yang atur sound systemnya, ada studio mungkin yang disewa ya, karena kali ini kita beda nih dari yang biasa-biasanya. Itu kan semua butuh biaya gitu. Walaupun memang mungkin tujuan kita bukan untuk mencari uang gitu, tapi tetap aja namanya segala sesuatu pasti butuh biaya. Nah mungkin aja dengan dia monetize untuk mengcover biayanya, kita nggak pernah tahu. Mungkin dari situ justru digunakan lagi buat pelayanan untuk bisa produce video-video YouTube lainnya. Dan sesimpel gini sih, mungkin dia juga belum terlalu paham-paham settingannya, padahal kan bisa diatur. Jadi ads-nya nggak muncul di tengah, gitu. bisa muncul di depan, bisa muncul di belakang. Ini cuma masalah mungkin kebiasaan gitu. Baru tahu juga saya. Dan ada poin yang kedua, mungkin kamu yang harusnya YouTube-nya jangan yang gratisan supaya kamu nggak nontonnya nggak kehalang sama iklan. Kalau ada berkat lebih Kalau ada berkat bisa. lebih, langganan dong gitu kan. Atau bisa juga menggunakan cara lain, nggak harus dengan YouTube, misalnya dengan platform lain yang tidak menggunakan iklan gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, selama tujuan dan intentionnya masih benar, harusnya kita nggak perlu mempermasalahkan hal-hal yang sebetulnya menurut saya kurang esensial gitu. Karena harusnya itu nggak mengganggu prioritas worship kita kok gitu. Kalau memang ternyata video itu kurang memberkati, tanda kutip buat kamu, ya coba cari video lain yang nggak ada ads-nya gitu aja kan. Tapi kita nggak perlu menghakimi mereka yang menggunakan itu, karena kita nggak pernah tahu story yang ada di belakangnya. Apakah mungkin mereka juga struggle untuk bisa buat video itu? Kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ada baiknya nggak perlu kita fokus ke hal-hal seperti itu. Kita fokus ke hal yang memang esensial aja. By the way, maaf kalau ada suara gangguan-gangguan dari tangan ajaib ya. Mbak Dina mungkin mau tambahin? Enggak, udah. Kita panggil lagi aja. Oke, tangan ajaib. Pertanyaan kedua. Semoga terjawab ya. Sebenarnya intinya jangan asumsi dengan niat-niat orang lah ya. Betul. Oke, tangan ajaib muncul lagi. Halo, tangan Halo, ajaib. say hi dong. Oke. Shalom semua. Ini dibawa balik lagi, Dibawa Bos. balik. Jangan lupa kerjaannya. Iya. Oke. Belajar bertanggung Ya, jawab. contohnya ini ya, di monetize. Nggak bercanda. Oke, nextnya seperti biasa aku akan baca. Ih, panjang banget panjang. yang ini. Kali ini. Wow. Kok ini curhat nih? Kita baca ya. Ini kayak storytelling nih kita. Oke. Kak, aku dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit di saat bersamaan. Ingin apa ya? Di satu sisi aku harus hadir present worship di gereja, tetapi di sisi lain mamaku minta antar seharian ke rumah keluarga. Dua-duanya menurut aku prioritas buat aku sih Kak. Aku sudah berkomitmen dan berjanji untuk datang pelayanan. Tapi di sisi lain ini keluargaku yang meminta. Aku harus apa ya Kak kalau dihadapkan dengan situasi itu lagi? Mungkin Mbak Dina mau jawab? Pertama, di keluarga pun itu pelayanan juga loh. Betul. Jangan dibeda-bedakan di rumah dan juga di gereja. Dimanapun kamu berada, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Jadi Kolose 3:23 ya. yes, dimanapun kalian itu sebagai pelayanan. Dilanjutkan Bapak. Ya, praise and worship tuh nggak bisa kita... Waduh, Waduh. mohon maaf, ada iklan. Anak-anak batuk. Iklan masuk. Di sini bisa masuk nih. Insert. Sorry. Sampai mana tadi? Oh iya. Praise and worship tuh nggak bisa dikotakan hanya dengan 30 menit waktu kita ada di ibadah atau di session kita di gereja gitu. Praise and worship itu berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan waktu kita lagi bersihin baju yang kotor, bersihin rumah, kita angkat jemuran, kita buang sampah, itu semua bisa jadi praise and worship-nya kita. Itu bisa jadi worship culture-nya kita, bahwa hidup kita selalu menyembah gitu, dan apa yang kita perbuat selalu memuliakan nama Tuhan gitu. Kalau saya pribadi sih selalu merasa bahwa hubungan dengan keluarga itu di atas segala-galanya. Contoh Adinda nih ya, sebagai contoh. Dulu waktu dia masih baru awal-awal bergabung dalam server Menyeberang, ini, login. banyak hal yang tentunya dia harus kompromikan dengan keluarga. Ada hari-hari dia nggak bisa gereja gitu karena ya memang dia harus mengutamakan hubungannya dengan keluarganya gitu. Ya. Dan akhirnya kita pun bilang ya udah, memang kalau memang harus antar keluarga dan itu sesuatu yang harus dia jalanin,
Itu juga bagian dari pelayanannya dia gitu. Nah mungkin kalau nextnya, kalau misalnya kamu merasa itu menjadi sesuatu yang membingungkan banget, mungkin kamu bisa coba memberi pengertian juga ke keluarga gitu. Infonya juga beforehand bisa ya kan. Kan nggak mungkin kamu tiba-tiba tahu jadwal pelayanan baru Sabtu jam 11 malam kan, nggak mungkin kan. Pasti kan dari seminggu sebelumnya, bahkan dari sebulan sebelumnya udah tahu. Mungkin kamu bisa komunikasikan dengan keluarga. Problemnya selalu ada di komunikasi. Ya. Communication aja. Kalau kamu komunikasi dengan keluargamu, kamu info bahwa tanggal segini aku nggak bisa nganter ya karena aku akan ada pelayanan. Kamu kasih tahu juga timeline-nya gitu, time window-nya berapa lama kamu bakal pelayanan. Mungkin setelah ini baru bisa nganter misalnya. Itu sebenarnya hal-hal yang sangat bisa dikomunikasikan sih menurutku pribadi. Ya, atau mungkin mama kamu sebenarnya pengen diajak. Benar. Ya kan, cuman malu-malu. Kok dia ngajak aku sih gitu. Gitu ya. Ya kan? Iya. Mungkin banget. Yes, benar. Tapi yang penting selalu diingat adalah gini, praise and worship. Worship itu adalah buah dari hubungan. Ya. Kita nggak bisa worship satu pribadi yang kita nggak kenal. Karena kita kenal sama Tuhan, kita kenal sama Yesus, kita mau nyembah Dia dengan begitu tergila-gilanya, dengan semuanya kita bisa kasih. Sama halnya dengan keluarga, berarti hubungan itu kan penting gitu. Waktu kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, jangan sampai hubungan kita dengan keluarga juga jadi berantakan. Pastikan semuanya harus balance. Gitu. Semoga terjawab ya. Semoga. Next question. Semoga. Satu pertanyaan lagi. Satu Oke, lagi, oke. tangan ajaib. Tangan ajaib. Waduh, udah sampai malah mana nih main pakai nih, gelang-gelang. gimana Di sih? bawah dong. Ayo, ayo. Nggak perlu gitu tangan sih. ajaib. Pegangin bener aja. Kenapa sampai begini? Aduh. Shalom dulu semuanya, Shalom gitu. Shalom. 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 Sebentar tunggu dulu. Sini dulu. Cium dikit. Mantap. Oke. Bisa silent ya. Silent ya. Belum selesai nih. Ini Maafkan kami. biar sekalian dia tugas jadi penonton. Pelayanan beneran. pertamanya hari ini guys. Ini pelayanan pertama. Gue selalu lama yang ini bukannya pelan-pelan. Oke, ini last question ya dari episode ini. Kalau dalam satu band worship ada yang memiliki perbedaan idealisme, siapa pemimpin yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perbedaan ini? Pertanyaanmu sudah menjadi jawaban. Pemimpin. Ya benar juga sih. Iya, itu udah ada jawaban. Kamu Yang menjawab sendiri. Kalau sebenarnya dalam satu pemimpin band yang worship desain sih sebenarnya. ada yang memiliki perbedaan idealisme, siapa pemimpin yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perbedaan ini? Pemimpin. Pemimpin yang menyelesaikan perbedaan. Selesai. Itu jawaban dari Permasalahannya pertanyaan. gini, kadang-kadang pemimpinnya siapa mungkin belum tahu. Iya, kadang-kadang mungkin kita nggak Yang menentukan desain siapa yang menjadi pemimpin, mungkin nggak sepakat, nggak Musanya semuanya di situ menerima. siapa? Istilahnya musanya gitu. Kayak contoh ya Musa sama Harun. Harun itu jauh lebih pinter dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan keimamatan. Tapi Tuhan bicaranya sama Musa. Jadi waktu pas Tuhan lagi dapat perintah atau dapat pesan dari Tuhan, Harun yang lebih pinter pun akan tetap taat sama Musa karena dia tahu adalah Musa adalah pemimpinnya. Makanya kita selalu bilangnya siapa Musanya gitu. Nah, kalian tentukan dalam satu grup itu siapa yang menjadi Musanya, siapa yang menjadi leadernya. Kalau dia memang leadernya, semua harusnya bisa satu suara untuk sepakat dengan apa yang dia sudah menjadi keputusan gitu. Tapi tetap semuanya juga harus menyetujui gitu. Kita nggak bisa namanya itu it's a team, it's a band. Kita harus punya kompromi, kita harus punya common ground gitu. Kalau yang satu misalnya di sini, yang satu di sini, kita ketemu tengahnya di mana gitu. Jangan yang satu maksa kamu harus naik ke sini atau yang ini maksa harus turun ke sini. Kita cari tengahnya atau common ground-nya gitu. Dan memang normalnya pemimpinlah yang punya hak untuk menyelesaikan dan memastikan semuanya baik-baik aja. That's why namanya pemimpin, leader, bukan bos. Kalau bos bisa cuma nyuruh-nyuruh doang biasanya. Siap bos, ya kan? Siap bos? Iya bos gitu. Tapi kalau leader, dia memimpin gitu. Jadi pertanyaanmu sebenarnya sudah menjawab. Terima kasih atas jawabanmu. Tapi kalau ada perbedaan-perbedaan itu, sebenarnya setiap orang pasti ada perbedaan. Cuman kalau untuk pelayanan harus ada tujuan yang sama sih. Ya, untuk memulakan semua dimulai dari visi. Betul. Udah? Satu pertanyaan lagi. Ayo cepat-cepat tangan ajaib. Tangan ajaib. Wish. Oke. Waduh, bawahnya berat banget kayaknya ya. Berapa kilo nih? Aku Spiderman. Oh, boleh Spiderman, iya. siap. Hati ya Spiderman ya. Oke. Kebalik Bu, ya. Panjang-panjang ya? Iya, panjang-panjang kali ini. Kalian semakin kesini semakin nyaman ya bertanya-tanya sama kita ya. Semakin panjang. Nih ya pertanyaannya, benar nggak sih Kak untuk tim PW menuntut tim multimedia ibadah untuk memastikan contekan lirik tersedia buat mereka dan nggak boleh telat tampilannya saking mereka nggak hafalnya sama lirik. Aku mengaku dosa kadang-kadang aku seperti itu. Oke, lalu kemudian pada saat lirik terlambat tampilkan di panggung mereka cuma bisa gumam-gumam nyanyi.
Boleh nggak sih cerita dikit? Boleh dong, kamu cerita. Pernah Sebagai pertama singer dan kali. WL dan Enggak, SL. pas masih singer pertama kali pelayanan. Enggak pertama kali pelayanan, maksudnya pertama kali awal-awal login ya kan, belum terlalu tahu lagunya gitu kan. Ternyata beberapa singer itu juga nggak hafal. Cuman aku mengorbankan diri aku sendiri tanpa ada lirik. Kita Endes Bray. Ngarang sebebas, broskius. Aduh itu kayak aduh Tuhan maaf ya Tuhan. Habis itu balik lagi ke chorusnya untuk hafal. Jadi sebenarnya gini sih, kalau kita bicara multimedia, ketika kita udah bicara pelayanan as a team, kita kan udah menjalani sesuatu bersama-sama. Semua divisi punya tanggung jawabnya masing-masing. Apakah iya sebaiknya singers menghafal lagu-lagu yang mereka mau nyanyikan? Betul banget, sebaiknya mereka hafal. Kenapa? Karena ada pesan yang terkandung dari setiap lirik lagu dan akan jauh lebih bagus kalau mereka hafal dan mereka mengerti apa yang sedang mereka nyanyikan. Ya, mengerti itu ya sebenarnya. Mengerti yang lebih penting. Karena waktu mereka mengerti, mereka lagi mendeklarasikan. Karena kan nyanyi di kita Praise and Worship tuh nggak sama kayak kita nyanyi lagu dunia gitu. Kalau kita nyanyi lagu yang orang bilang sekuler, ya kita nyanyi aja gitu. Kadang-kadang kita nyanyi lagu sekuler aja kita jiwain gitu. Masa sih buat Tuhan kita nggak mau deklarasi ngerti iman? Pesannya bahkan ya kadang-kadang. Nah cuma kan kadang-kadang dalam kondisi kita Praise and Worship, apalagi kalau kita pelayanannya seminggu sekali atau bahkan dalam seminggu itu dalam minggu berjalan juga ada tengah minggu, belum lagi yang punya kerjaan berbeda-beda. Mungkin nggak semua orang punya waktu untuk bisa, ini bukan excuse ya, tapi maksudnya fakta yang ada adalah nggak semua orang punya waktu buat ngulik sampai ngafalin karena banyak hal yang dia harus kerjakan. Nah itu sebabnya dari awal kita punya contekan lirik kan, atau yang kita bilang matador ya, matador atau apa sih kita bilangnya, pokoknya itu sesuatu yang memang gunanya untuk membantu kita. Nah harusnya nggak perlu kita sampai tanda kutip ya meributkan dan menuntut. Toh memang itu gunanya, sudah disiapkan fungsinya untuk itu. Beda cerita kalau yang memang nggak disiapkan untuk itu. Tapi saya kasih contoh misalnya gereja-gereja yang Presbyterian Church misalnya kayak gereja-gereja GPIB, HKBP, semua pun pegang buku nyanyian gitu. Waktu mereka nyanyi pun mereka pegang buku nyanyian karena memang nggak mungkin semua orang bisa menghafal lagu yang begitu banyak dalam waktu yang singkat gitu. Jadi kegunaannya adalah untuk mempermudah, bukan untuk mengganggu dan menjadi batu sandungan. Nah menurut saya ini kan cuma bicara kerjasama. Berarti kan tim yang di media harus mengerti kapan dia harus tap, harus tekan, harus pindah ke slide berikutnya supaya teman-teman yang baca lirik nggak terganggu gitu. Dan mereka bisa langsung baca liriknya on time gitu. Karena kadang-kadang percaya deh kalau udah di atas mimbar ya, udah ada lighting, udah ngeliat orang terbawa dalam suasana tuh kadang kita udah saya aja sebagai musisi aja suka ngerasa, apa ya liriknya abis ini, karena itu sesuatu yang kita kadang-kadang nggak bisa kontrol gitu. Jadi itu sebabnya difungsikan ada instrumen-instrumen yang membantu seperti multimedia gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu dipermasalahkan, tinggal dikomunikasikan aja. Kayak teman-teman di media kita ya, saya ajarin bahwa setiap ketukan sebelum pindah ke slide berikutnya, ketukan keempat dia udah harus tekan. Jadi ketukan 4 sebelum masuk bar berikutnya dia udah harus tekan supaya pindah ke lirik berikutnya. Dan ada juga sekarang kan beberapa software yang udah canggih ya. Di sebelah kiri, jadi sebelah kirinya, dan sebelah kirinya misalnya ada 2 layar nih, dalam satu layar ada 2 dibagi 2, di split, sebelah kirinya yang sedang dibaca, sebelah kanannya yang akan muncul berikutnya. Jadi ketika dia udah lihat gitu. Jadi sebenarnya banyak sih cara-cara yang kita bisa komunikasikan supaya semuanya berjalan lancar. Toh untuk kebaikan bersama dan untuk melayani jemaat yang rindu buat kenalan sama Tuhan, untuk membangun hubungan sama Tuhan gitu. Ya pokoknya excellent dulu aja, coba dihafalin. Kalau misalkan yang tipe yang tiba-tiba buyar fokusnya karena harus spirit led kan, gue pernah banget kayak gitu, kayak tiba-tiba kayak aduh gue pengen doain satu jiwa deh di sini gitu, terus balik ke mimbar, balik ke panggung kalau orang bilang. Itu suka, aduh tadi gue harus kemana ya liriknya, itu kebantu sama multimedia. Tapi intinya gini, multimedia, lirik apapun itu tujuannya kan untuk para jemaat juga bisa nyanyi gitu, ngebantu. Gitu. Yes. Aman ya? Sudah? Aman? Selesai? Oke, mantap. Siap. Sebelum kita tutup, seperti yang tadi kita udah share bahwa ada kesempatan teman-teman buat bisa membantu karena Kejar TV lagi bekerja sama dengan Habitat for Humanity Indonesia. Nah ini bagus banget programnya, membangun ya, banyak membangun buat orang-orang ya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau terlibat dalam pelayanannya, bisa banget dengan cara bagi berkat di nomor rekeningnya di sebelah sini. Di sini. Di sini. Agak naik dikit. Nah ini. Atau bisa pindah ke atas. Kita pokoknya bikin PR aja editor kan. Udah kali ya? Udah? Siap. Kita sebenarnya mau say thank you juga untuk Tangan Ajaib akhirnya. Buat Tangan Ajaib yang akhirnya ikutan. Boleh Tangan Ajaib sini. Iya Tangan Ajaib. Tangannya udah bener-bener ajaib tuh. Ayo sini. Kita pamit dulu. Ayo sini. Gak apa-apa sini bos. Udah sini bos. Sini bos. Ayo kita pamit dulu. Kamu say bye-bye sama semua yang sudah menonton dan Oke.
Terima kasih ya. Semuanya, gitu. Iya. Loh, enggak, kamu ngomong sama mereka. Thank you semuanya. Thank you semuanya gitu. Mungkin semuanya. Sampai kita ketemu lagi Kita ketemu lagi. di Bye. When the Music Fades. Fades. Pijar TV. Bye. Bye, God bless you. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.